12,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Gangguan jiwa adalah kondisi yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertingkah laku. Salah satu pendekatan penting dalam keperawatan jiwa adalah komunikasi terapeutik, yaitu proses komunikasi yang bertujuan membantu pasien mencapai kesadaran diri dan keseimbangan emosional. Video ini menampilkan praktek komunikasi terapeutik pada pasien remaja berusia 19 tahun dengan gejala halusinasi dan gangguan emosional. Berteriak di atas tenggorokan, hujan serapah dan makian, hancur lebih. Selamat pagi. Maaf ya, perkenalkan saya dari tugas dalam hari ini. Aku beritahu nama kamu siapa? Baik, Naswa, apa boleh saya ngobrol sama kamu sebentar? Boleh, jangan saya agak jauhan ya. Kira-kira kamu mau kita berbicara di ini berapa lama? 10 atau 15 menit? 10 menit ya. Lalu kamu mau kita ngobrol di ruangan sini atau di taman depan? Sini saja. Di sini saja ya. Jadi tujuan kita di sini yaitu agar mengenal kamu lebih dekat dan membantu kamu supaya lebih tenang. Apa kamu setuju, Nasla? Ya, setuju. Baik, terima kasih Nasla sudah mau bekerja sama dengan saya. Jadi kami akan menemani kamu di sini. Kalau kamu merasa gak nyaman, segera bilang ya. Betul Mas Jiwa, harapan kami kamu di sini akan lebih tenang. Baik Pak. Pada fase orientasi, perawat dan pasien menyepakati kontrak waktu, tempat, dan tujuan bersama. Perawat memberikan kesempatan kepada pasien untuk menentukan pilihan agar pasien merasa dihargai dan lebih nyaman. Naswa, kemarin kamu sempat bilang kamu sering mendengar suara orang yang menyebutmu atau mengajakmu. Apakah suara itu hari ini masih kamu dengar? Masih Kak. Ada suara itu datang tiba-tiba. Katanya saya bodoh, saya tidak berguna. Naswa, dengarkan saya baik-baik. Suara itu tidak nyata, itu bukan suara orang. Itu hanya pikiranmu yang sedang hilang. Tapi kenapa suara itu terlihat seperti nyata? Naswa, yang dikatakan kamu sudah benar. Suara itu muncul dari pikiranmu sendiri, bukan dari luar dirimu. Itu hal yang sangat wajar kok. Itu bisa dikendalikan. Semangat terus ya. Saya yakin kamu pasti bisa melawannya. Ibu yakin kamu pasti kuat. Tapi jangan dengarkan suara itu lagi ya. Ibu selalu percaya kamu pasti bisa sembuh. Berhenti berpikir seperti itu ya Najwa. Kamu bisa mengatur dirimu. Jika suara itu muncul pada saat itu, kamu bisa melawannya. Kalau bisa, kamu mengucapnya dengan keras. Seperti contoh, berhenti, jangan ganggu aku tidak mau mendengarmu. Itu ya. Tapi saya takut Kak. Suara itu. Naswa, justru kalau kamu diam itu suaramu makin kuat. Jadi kamu harus berani menegur tegas, katakan pergi atau jangan ganggu aku karena kamu yang punya kendali. Kalau dilawan, takutnya makin keras Kak. Najwa, kamu di sini tidak sendirian. Kami di sini semua ingin kamu. Semangat ya. Coba Naswa, sekarang coba kamu bayangin suara itu datang, tapi kamu harus melawan. Seperti yang saya tadi bilang, ayo coba, kamu pasti berani, kamu pasti bisa kok. Betul. Jangan sampai ketakutan tumbuh dalam dirimu. Semakin kamu berani menghadapi, maka suara itu akan hilang. Coba bayangin,
suara itu datang lagi, lalu kamu berucap, diam, aku tidak percaya. Diam, aku tidak percaya. Bagus, Nasila, ulangi lagi yang lebih lagi. Diam, aku tidak percaya. Nah, begitu. Coba lihat, kamu kan bisa melawannya. Nah, sekarang tarik nafas dalam-dalam, lalu lepaskan. Coba. Tahan, lalu Hembuskan, pelan-pelan. coba lagi. Merasa lebih tenang, Kak. Gustaf, Bagus sekali, Nasila. Tubuhmu mulai rileks. Jika kamu melakukan ini setiap kali kamu merasa cemas dan suara itu terdengar, tubuhmu akan mulai terbiasa. Iya nak, nanti ibu akan bantu ingatkan di saat kamu mulai gelisah ya. Saya merasa lebih lega, tapi saya takut suara itu muncul lagi di malam hari. Kita semua percaya kamu pasti bisa, Nasila. saya bakal ini kemajuan yang baik di diri kamu. Teruskan latihan seperti ini ya, teruskan guys pokoknya. Nanti kita pantau sama-sama Pak perawatnya, semoga bisa. Gimana? Kasih Pak, dokter, ibu, saya akan terus mencoba. Saya tidak ingin digantikan lagi. Ini baru anak ibu. Dan kamu bisa, Nasila. Suara itu hanya ilusi, tapi semangatmu itu nyata. Kami semua di sini ingin membantu kamu agar kamu lebih semangat dalam ini. Semangat ya. Nah, kamu kan sudah berjalan sejauh ini, coba jangan berhenti ya. Setiap kamu melawan itu, suara itu sudah menghalangi. Nah, kalau kita jangan diam dan ditaklukkan. Isi waktunya dengan hati yang menyenangkan seperti membaca, berdoa, atau mendengarkan musik yang menghibur. Dan yang paling penting, mengingatkan pada diri sendiri, saya tidak dikuasai suara itu, saya menguasai diri saya sendiri. Nah, kalau perlu, tulis kalimat itu di kertas, lalu tempel di dinding rumahmu. Nah, supaya kamu bisa mengingat itu setiap kali kamu ingat suara itu. Bero, nanti setiap malam Nasiwa bisa dikontrol ya, atau dilihat perkembangannya seperti apa. Jangan terlalu dimarahin dengan keras, cukup didampingi saja. Kayak kalau dia mulai merasa cemas, Bu, bagaimana? Berarti kan ya. Iya dok, saya akan bantu jaga dan menemani Nasiwa saat mulai gelisah. Saya akan mencoba, saya ingin sembuh, saya ingin seperti dulu lagi. Pada fase kerja, perawat menggunakan pendekatan menghardik terapeutik untuk menegaskan batas antara realita dan halusinasi. Teguran yang tegas namun penuh empati membantu pasien menyadari bahwa suara yang ia dengar itu tidak nyata. Dalam komunikasi ini, perawat dan dokter bekerja sama memberikan dukungan, sementara keluarga berperan memperkuat motivasi pasien untuk mengendalikan halusinasinya. Dok, sus. Baik Nasila, sekarang waktunya kita ambil permainan ini ya. Sebelumnya kita bersepakatan untuk pertemuan selanjutnya. Kalau kamu setuju, baik Kak. Kapan kamu mau kita lakukan pertemuan berikutnya Nasila? Hari ini sudah cukup untuk belajar pertama kali. Mungkin besok Kak. Sore ini saya ingin istirahat juga. Jadi besok ya. Kamu ingin kita mulai jam berapa? Mungkin jam 3 sore Kak. Biasanya jam itu saya sudah selesai mandi dan lebih santai. Baik, jadi dari sore ya Sila, sekarang kamu mau pertemuannya dilakukan di mana? Di rumah lagi? Atau kamu ingin di tempat yang lain? Di taman karena saya lebih suka suasana yang segar.
Wah, itu bagus nak, karena di taman udaranya membuat kamu jauh lebih rileks. Kamu sudah makan latihan yang baik hari ini. Kamu bisa mengenali suara itu dan kamu bisa benar-benar. Bagaimana perasaan sekarang? Seperti tenang kak, suaranya belum muncul sejak pagi. Itu tanda yang bagus Najwa. Sistem tubuh Najwa udah mulai beradaptasi. Terus jangan lupa ya, dilatih terus pernapasannya, afirmasi dirinya. Ya, itu dilakukan terus menerus. Semangat. Syukurlah, itu tandanya kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri Najwa. Tapi ingat, proses ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kamu harus tetap berlatih seperti ini Najwa. Semangat. Nah, betul Najwa. Setiap kali kamu merasa bisa atau mendengar suara kayak gitu, kamu bisa lakukan dari pernapasan yang kita ajari tadi kan. Nah, itu tuh gunakan kalimatnya itu secara tegas ya, biar suara itu hilang sendiri. Nanti ibu akan bantu ingatkan ya, dan juga bisa latihan bareng di kamar. Saya akan terus mencoba. Baik sekali, jadi kita sepakat ya, kalau besok jam 3 sore kita akan bermain. Iya Pak, besok bermain jam 3. Baik, nanti saya juga ikut memantau perkembangan Najwa ya. Baik Najwa, terima kasih sudah mau bekerja sama kita hari ini ya. Kamu sudah berani dan kuat terus pertahankan semangatmu itu ya. Kami percaya kamu pasti bisa sembuh asal berusaha terus ya Najwa. Ibu bangga padamu nak. Terus lanjutkan latihanmu ya. Terima kasih ya dok, Pak, Ibu. Saya senang bisa latihan dan bicara dengan kalian. Nah terus ya. Ya, selamat Sampai besok. Pada fase terminasi, perawat menuntut interaksi dengan memberikan umpan balik positif, memperkuat kepercayaan diri pasien, serta melakukan kontrol waktu dan tempat untuk pertemuan berikutnya. Dokter ikut memastikan rencana terapi berjalan terarah dan keterlibatan keluarga memberi dukungan emosional yang kuat. Langkah ini membantu pasien merasa dihargai, memiliki kendali atas prosesnya, dan menumbuhkan rasa percaya terhadap tim perawat serta dokter. Komunikasi terapeutik tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga mendengarkan dengan hati dan menciptakan rasa aman bagi pasien. Melalui pendekatan yang empatik, perawat membantu pasien gangguan jiwa menemukan kembali ketenangan dan harapan untuk sembuh. Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu.